Malam Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2022. Musyawarah pengumpulan amal wajib dan amal ikhlas. Inilah masjid tercepat di Dusun Keroak, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Bermusyawarah untuk merencanakan pembangunan masjid, dengan mengundang hampir seluruh warga masyarakat yang berada di sekitar masjid tersebut. Gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Sebutkan contohnya. Musyawarah merupakan salah satu contoh dari sikap dan tindakan kerjasama. Musyawarah adalah sebuah kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan bersama dengan cara melakukan perundingan dan tukar pendapat demi mencapai sebuah kesepakatan yang terbaik. Musyawarah merupakan sebuah tindakan yang menampung seluruh pendapat dari masyarakat dan menggabungkan seluruh pendapat tersebut sehingga sebuah keputusan terbaik dapat tercapai. Musyawarah adalah kegiatan yang harus ditanamkan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena dengan musyawarah kita dapat belajar bagaimana cara menghargai dan menghormati pendapat atau opini orang lain. Dalam musyawarah perbedaan pendapat sudah pasti terjadi karena seseorang pasti memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Namun, dalam musyawarah kita diharuskan memiliki sikap toleransi dan menghargai orang lain ketika mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan diri kita. Sikap menghargai dan menghormati orang lain tentu tidak semerta-merta hanya terjadi pada kasus musyawarah. Kita diharuskan memiliki sikap menghargai dan menghormati orang lain demi menciptakan masyarakat yang hidup aman dan damai. Musyawarah sendiri merupakan salah satu penerapan dari sila keempat di mana nilai dan arti dari sila tersebut adalah setiap masyarakat Indonesia diharuskan melakukan musyawarah untuk memutuskan sebuah keputusan demi kepentingan bersama. Hal inilah yang menjadikan seseorang diharuskan memiliki sikap menghormati dan menghargai orang lain dalam melakukan musyawarah, dan amal ikhlas merupakan amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian khusus secara mendalam dan dilakukan secara terus-menerus. Baik ketika hendak beramal, sedang beramal, maupun ketika sudah beramal. Hal ini dilakukan agar amalan yang dilakukan bernilai di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Maksud dari agama yang lurus dari ayat tersebut adalah kita terjauhkan dari hal-hal syirik dan menuju kepada tauhid. Disinilah kedudukan ikhlas yang begitu penting dalam amal ibadah, agar amalan-amalan tidak sia-sia dan tidak mendapatkan azab di dunia maupun akhirat kelak. Ustadz Sus Budi Harjo dalam tausiahnya memaparkan agar tidak berharap kepada manusia ketika beramal, melainkan berharap hanyalah kepada Allah. Caranya yakni dengan menanyakan kepada diri sendiri mengenai hal yang dilakukan. Apakah kita melakukan ini untuk teman, kerabat, kantor, bangsa, atau untuk Allah? Hal ini perlu dilakukan agar hati kita tertata untuk terus menumbuhkan rasa ikhlas di hati. Sehingga apabila mendapatkan cacian atau hinaan dari orang lain, kita tidak merasa sedih. Karena pada hakikat kita melakukan itu hanyalah untuk Allah, terangnya. Allah menyeru hambanya dalam QS Al-Ikhlas pada kalimat kul atau katakanlah. Mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa dan semua yang dilakukan hanya untuk Allah, serta apapun yang telah dilakukannya diserahkan hanya kepadanya. Sebab tidak ada yang dapat disetarakan dengannya, jelasnya. Ustadz Sus Budi Harjo menambahkan, insya Allah dengan melakukan hanya karenanya, kita mencintai Allah dan sebaliknya. Jika kita diuji kita bersyukur, jika dikhianati kita bersyukur, sebab kita melakukannya hanya karena Allah. Untuk itu kita menjadi lebih tulus, ikhlas dan bahagia. Jangan menggantungkan amalan itu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Alhamdulillah kalau dapat pujian, kalau dapat makian kita terima dan setelah itu memohon kepada Allah. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa.
akan susah karena sedekah, bahkan hartanya akan bertambah-tambah, serta manfaat dan penuh berkah, dan dijauhkan dari bencana. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta, atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Harta benda yang kita simpan, itu semua akan kita tinggalkan. Harta yang kekal yang kita infakkan sebagai bekal hari kemudian. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta, atau dengan bahasa senyum juga sedekah, atau dengan bahasa senyum juga sedekah, atau dengan bahasa senyum juga sedekah.